Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVmu bersama Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan tema kita Kepeloporan Muhammadiyah Tanggulangi COVID-19. Ayahanda, kita tadi sudah bicara tentang bagaimana langkah-langkah persyaratan Muhammadiyah dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini, dan juga kita menyinggung sedikit berkaitan dengan munculnya donasi-donasi dari masyarakat, bahkan yang tadi kita sempat sebutkan juga yang sempat menjadi menuai banyak ini juga di ranah publik berkaitan dengan donasi 2 triliun rupiah. Tentu kita juga sangat mengapresiasi munculnya niat dari seorang pengusaha untuk menghadirkan memberikan donasi dengan jumlah yang fantastis. Namun menjadi catatan dan persoalan kemudian hari adalah munculnya narasi-narasi yang kontraproduktif berkaitan dengan menyandingkan dengan donasi yang dikeluarkan oleh kelompok-kelompok keagamaan, oleh sejumlah pihak. Ini menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan ya, dan persoalan ini juga sudah kita bahas berkaitan dengan munculnya oknum-oknum yang senang mengail di air keruh ini ada. Iya, iya. Ya, ada ayat Quran yang mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Orang-orang jahil, orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang oleh Pak Sapi Ma'arif disebut politikus lele ya, ataupun mereka kan lele itu senangnya di air keruh ya, dan mereka meneguk keuntungannya di air keruh. Saya kira ya kita tidak usah terlalu energi di pusat untuk memperhatikan merespon mereka ya. Kalau kita respon mereka, justru mereka lebih akan manggung gitu, bahkan mungkin si YouTube-nya akan tambah laku gitu ya, jadi keuntungan bagi mereka. Itu ayat itu sangat bagus ya kalau kita. Tetapi yang di sini memang kita disayangkan, bangsa yang begini bagus disebut bangsa beradab, penuh sopan santun, sekarang dihiasi oleh buzzer-buzzer narasi-narasi yang seperti itu. Saya kira saya sungguh menyayangkan ya hal seperti itu. Makanya Muhammadiyah sebetulnya tidak usah innama nut'imukum biwajhillah la nuridu minkum jaza wala syukur. Kami memberikan sedekah itu atas nama Allah, tidak perlu terima kasih dan tidak perlu balasan apapun juga. Jadi sangat ikhlas kita membantu negara ini. Tapi memang kita sebagai sebuah organisasi perlu juga kita menyatakan isyhadu bi anna muslimin, nyatakanlah bahwa kita orang muslim, dan Allah tidak melarang kita memberikan pernyataan telah menyumbang, itu tidak dilarang. Intubdu maafisor, jadi kalau kamu menyatakan sedekahmu itu tidak apa-apa, tetapi kalau kamu menyembunyikan langsung kamu berikan kepada orang itu lebih baik. Tetapi kalau kamu nyatakan enggak, apalagi untuk sebagai sebuah contoh ya, itu tidak masalah. Bahkan kita bagus memberi contoh kepada masyarakat. Oleh karena itu mungkin saya ingin kasus yang 2 triliun itu dijadikan momen yang sangat berharga bagi pemerintah untuk menghimbau para pengusaha untuk merealisasikan aktif menyumbang kepada negara yang sedang susah ini menanggulangi. Katanya mereka sekarang negara susah bayar kepada Masjid Muhammadiyah yang 85 rumah sakit itu. Itu kan Muhammadiyah sudah rumah sakitnya, tenaga dokternya kan kita bayar tuh. Dan berapa dokter yang meninggal? Kemarin dokter senior kita di PKU Yogyakarta meninggal dunia ya. Itu saya kan sangat-sangat itu kan kehilangan kita. Terus juga kita shelter Muhammadiyah dibangun, poliklinik juga yang ada di daerah menampung semua konsultasi kesehatan termasuk perawatan yang perlu dirawat, disediakan segala macam kebutuhan mereka. Itu kita sudah berjalan, dan karena kemarin terpanggil oleh hinaan dan hasutan dan mengatakan kita terlalu memperhatikan luar negeri, kasus Palestina, ya kita nyatakan bahwa kita sebetulnya untuk negeri ini
sudah lebih dari 1 triliun untuk COVID ini. Tapi mereka tidak mau tahu, mereka itu orang tidak berakal ya. Tidak harus apapun yang kita kerjakan pasti salah, kayak orang yang naik keledai itu. Dituntun salah, dinaikkan ke itu salah. Ya itulah orang-orang seperti itu. Kalau sudah kebencian tertanam itu seperti itu, Ananda ya. Tidak pernah melihat kebenaran ya. Masya Allah ya. Itulah oknum-oknum yang tadi kita sebutkan ada yang terus hadir di tengah ruang publik yang justru menguras energi jika kita menanggapi ya. Ini kalau bicara tentang kita tadi kepeloporan Persyarikatan Muhammadiyah seperti yang Anda sampaikan, kontribusi yang telah terus dihadirkan oleh Persyarikatan seolah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari setiap pergerakan atau aktivitas-aktivitas Persyarikatan, mulai dari bahkan forum-forum musyawarah tertinggi Persyarikatan pun juga tema tentang bagaimana Muhammadiyah, bagaimana Persyarikatan, bagaimana bangsa dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ya Anda. Ya, saya kira kita ditakdirkan oleh Allah sebagai organisasi yang PKO tadi, organisasi yang penolong kesengsaraan umat ya. Jadi kita sejak awal sudah seperti itu. Dalam proses selanjutnya kita sangat prihatin dengan kejadian-kejadian sehingga kita melahirkan satu fikih bencana. Isinya adalah kita memberikan guidance pada semua warga Muhammadiyah kalau terjadi bencana itu secepatnya kita merespon dengan respon yang positif. Jangan menunggu, jangan semacam menunggu komando atau menunggu nggak usah gitu, ada bencana otomatis lah. Itu Muhammadiyah namanya itu. Jadi orang-orang yang terpanggil fastabiqul khairat atau sabiquna bil khairat itu adalah mereka yang melakukan kebaikan dengan segera ya, dengan secepat mungkin merespon kejadian-kejadian yang memerlukan itu. Baik ada orang maupun tidak ada yang baik pujian atau tidak pujian, kita nggak peduli. Kita hanya mengharapkan penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang tadi yamnaunal maun, yang orang yang mau menolong orang lain ya. Jadi yang orang bagus itu kan orang yang sholatnya khusyuk dan mau menolong orang lain. Ya, orang yang ya, saya kira itu Ananda ya. Baik ya, itu bagaimana kita lihat hadirnya Persyarikatan Muhammadiyah dengan spirit al-maun yang Anda sampaikan. Nah, kita akan ulas usai jeda berikut ya Anda, dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan Akhir Pekan TV.